Pak, apakah TKW kesini pakai visa ziarah dan ternyata sampai sini gajinya hanya 1.000 rial misalnya, atau kerjaannya yang berlebihan misalkan rumah 3-5 lantai dan harus mengerjakan rumah yang lainnya, misalkan dioper ke keluarganya, ke orang tuanya. Apakah sponsor bisa dilaporkan? Jawabannya adalah tentu saja bisa, Bang. Kemudian saya nanya lagi nih, terus apakah TKW kalau minta dipulangin apakah bisa dengan melaporkan sponsor atau agen dan minta dipulangkan ke Indonesia dalam kasus gaji yang tidak sesuai atau eksploitasi tenaga TKW? Dan FPMI Tangerang Banten menjawabnya, dan memang harus melaporkan pihak sponsor agar tuntutan TKW bisa dipenuhi untuk pulang ke Indonesia, Bang. Jadi buat teman-teman semuanya yang kesini pakai visa ziarah dan kalian nggak betah mungkin masalah gaji ataupun kerjaannya, sebenarnya kalian bisa pulang ke Indonesia, berharap pihak sponsor atau agen memulangkan kalian semua dengan melaporkan ke polisi. Itu sebenarnya bisa, tapi tergantung kalian semuanya apakah mau berusaha atau tidak. Oke? Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya, dan nggak pernah bosan untuk ngikutin konten-konten saya bahas seputar TKI ya. Hari ini kita masih membahas seputar TKW yang pakai visa ziarah dan nggak betah dan pengen pulang ke Indonesia. Sebenarnya kalian punya banyak kesempatan, tergantung kalian seberapa jauh nih kalian berusaha untuk bisa dipulangkan ke Indonesia. Sebenarnya ada banyak cara, karena sampai saat ini masih banyak teman-teman TKW yang nanya ke saya, Mas, saya baru sekian bulan, sekian minggu, sekian hari udah di Arab Saudi pakai visa ziarah dan pengen pulang, gimana caranya? Walaupun sebenarnya saya sudah membuat beberapa video seputar TKW visa ziarah yang bisa pulang ke Indonesia, bahkan ada buktinya. Di video yang ini TKW di Taif yang berhasil pulang dalam waktu 20 hari saja tinggal di Arab Saudi. Kemarin ceritanya sih dia kayak berusaha untuk ngelaporin sponsor ke polisi kalau nggak dipulangin ke Indonesia. Sebenarnya ada buktinya. Kemudian di video yang ini aku membahas gimana caranya pulang ke Indonesia. Ada dua cara yang kalian bisa dipulangkan oleh pihak majikan ke Indonesia. Kemudian di video yang ini aku kasih tahu kalian semua, sebenarnya kalian juga masih bisa punya harapan dipulangkan oleh pihak sponsor atau agen yang ada di Indonesia dengan memberikan pengganti ke majikannya. Seperti itu, sebenarnya banyak banget. Jadi saya nggak bisa bantuin kalian secara sepenuhnya, paling nggak minimal saya bisa kasih solusi atau jalan, kemudian tinggal kalian semua yang melakukan. Oke? Jadi aku makasih banget ke FPMI DPW Tangerang Banten yang nggak pelit kasih informasi seputar TKW, apalagi TKW resmi. Kalian bisa follow akun TikToknya. Aku pernah nanya, Assalamualaikum Pak, mau nanya, apakah punya solusi buat TKW yang pakai visa ziarah ke Saudi, terus mereka nggak betah dalam banyak alasan, misalkan gaji, kerjaan yang tidak sesuai, apakah punya solusi untuk mereka agar bisa dipulangkan? Terima kasih. Beliau menjawab, Waalaikumsalam, solusinya kalau tidak sesuai perjanjian kerja dengan visa ziarah, kedatangannya, maka lebih baik TKW mengajukan pulang lewat KBRI. Ini juga sudah pernah saya bahas. Kalau kalian misalkan gimana-gimana, jangan kabur ke tempat lain, apalagi ke orang luar. Kalian harus ke KJRI atau KBRI minta bantuan. Kemudian terima kasih banyak Pak, apakah FPMI bisa bantu proses kayak bantu pendampingan lapor polisi? Kan visa ziarah itu prosesnya ilegal. Saya mengikuti video FPMI. Tentu saja bisa Bang, kalau saya di wilayah hukumnya Tangerang, Banten. Jadi kalian bisa melaporkan atau bisa minta pendampingan FPMI DPW Tangerang, Banten untuk melaporkan sponsor atau agen gitu. Sebenarnya bisa banget. Kalian harus tahu, entah dibuatin igoma atau tidak, kalau kalian berangkatnya pakai visa ziarah itu adalah kegiatan ilegal. Syukur-syukur kalian dapat majikan yang baik, kemudian dibuatin igoma. Kalau tidak, kalian akan jelas itu ilegal ya. Dan juga buat para sponsor, misalkan ada keluarga TKW yang mungkin melaporkan kalian semua ke polisi, ya kalian jangan marah, karena itu kan resiko pekerjaan kalian semua. Kalian sudah tahu bahwa kegiatan ini tuh ilegal gitu, memberangkatkan TKW pakai visa ziarah untuk bekerja ke Arab Saudi, itu udah jelas ilegal. Jadi apapun pekerjaan kalian itu semuanya punya resiko, walaupun pekerjaan saya juga punya resiko gitu. Jadi kalau ada TKW yang melaporkan sponsor atau agen, ya jangan marah, ya kalian jaga-jaga aja nih biar kalian nggak dilaporin. Misalkan nih menjelaskan secara detail kerjaannya, suasana lingkungan kerjanya,
majikannya, dan memastikan TKW ini dapat majikan yang baik dan bertanggung jawab. Itu satunya. Kemudian yang kedua, kalian memberikan servis yang bagus ke TKW-nya, karena TKW dari Indonesia kalau terbang ke Arab Saudi dapat majikan yang tipe-tipe yang seperti itu, pasti mereka akan stres, shock, dan nggak betah gitu loh, hawanya itu pengen pulang aja ke Indonesia. Kalau kalian di SMS, di WhatsApp, jawablah dengan baik yang menenangkan TKW tersebut dan berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ini kalian harus tanggung jawab, udah nyampe di Arab Saudi, kalian harus lanjut, jangan pulang ke Indonesia. Jadi jangan di WhatsApp jawabannya yang nggak bagus, malah di blog, itu kan gimana? Jadi minimal ya seperti itulah. Jadi kedepannya TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu nggak dapat masalah di sini dan pengen pulang gitu. Karena sampai saat ini pun masih banyak banget yang pengen pulang, udah sekian bulan gitu. Ada juga yang 10 bulan, 11 bulan nanya ke saya, "Mas, aku udah 10 bulan, 11 bulan, aku pengen pulang pakai visa ziarah dan nggak dibuatin iqomah, gimana caranya?" Ya kalau 10 bulan, 11 bulan kan anggaplah sudah 1 tahun. Berarti kalian sudah setengah jalan nih, tinggal setengah lagi kalian bisa minta exit atau cuti. Kalau dibuatin iqomah itu kan gampang ya. Tapi kalau yang masih sebulan, 2 bulan, ya yang pertama kalian harus menerima dan bisa beradaptasi bahwa kenyataan kehidupan jadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi itu seperti itu gitu loh. Tapi ya jangan, wah aku nggak betah nih, nggak betah dari diri kalian sendiri. Kalau majikan baik, kemudian kerjaan standar-standar saja, gaji lancar, terus kalian nggak betah dan pengen pulang, ya berarti itu salahnya ada di diri kalian sendiri. Kecuali majikannya bawel, kerjaannya super, kemudian dioper ke rumah yang lainnya, kemudian gajinya rendah, ya wajar kalau kalian nggak betah dan mungkin pengen kabur, itu wajar banget. Jadi seperti itu, buat teman-teman TKW yang pengen kerja ke Arab Saudi secara resmi, kalian bisa menghubungi tim saya yang ada di Jakarta, Pak Ridwan, atau kalian bisa kontak langsung di Instagram saya ya, nanti saya kasih di kolom komentar pertama. Untuk teman-teman yang nanya seputar TKW resmi, saya sediakan video part 1-5 di kolom komentar pertama juga. Nanti aku juga sertakan video bukti TKW bisa berusaha untuk melaporkan sponsor atau agen dan dipulangkan dalam waktu 20 hari saja, tinggal di Arab Saudi itu ada. Kemudian cara lapor sponsor juga biar bisa dipulangkan ke Indonesia, sebenarnya ada semua. Oke, tinggal kalian nonton, kemudian kalian pahami dan kalian laksanakan. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.